Salam sahabat Kristus dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini. Pagi hari ini kita bertemu dalam renungan pagi bersama dengan saya, Pendeta Oki Raharjo. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Pagi hari ini saya firman Tuhan saya sampaikan dengan tema seri melayani. Dan pada bagian pertama ini adalah seorang pelayan Tuhan rela tidak diperhatikan haknya. Atau seorang pelayan Tuhan rela hidupnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Pesan Rasul Paulus pada Timotius adalah kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, tunaikan tugas pelayananmu, lakukan pekerjaan pemberita Injil. Artinya sabar menderita di sini berarti bahwa kalau tidak ada orang yang memperhatikan kamu, tidak ada orang yang memperhatikan hidupmu, tidak ada masalah, tetap kerjakan tugas pelayananmu, tetap beritakanlah Injil, tetap melayani Tuhan sekuat mungkin, semaksimal mungkin, semampu yang engkau lakukan. Sekalipun tidak ada orang yang memperhatikan kita ketika kita melayani, tetap kita punya kekuatan yang teguh untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita diutus untuk melayani Tuhan itu adalah suatu kebanggaan, suatu kehormatan, suatu kepercayaan. Kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan bukan supaya saya dapat sesuatu. Saya melayani Tuhan bukan supaya saya memperoleh sesuatu. Saya melayani Tuhan bukan supaya saya mendapatkan fasilitas tertentu. Kalau itu yang menjadi pikiran kita bahwa saya melayani Tuhan saya harus dapat sesuatu, maka tidak ada bedanya dengan kita bekerja. Orang bekerja itu melakukan sesuatu dapat uang, dapat upah. Tapi fokus kita ketika kita melayani Tuhan adalah yang pertama bagaimana Tuhan disenangkan melalui pelayanan kita, dan yang kedua kita bisa jadi berkat bagi orang lain di sekitar kita yang kita layani. Dan konsekuensinya adalah seorang pelayan Tuhan rela hidupnya tidak diperhatikan oleh orang lain, sekalipun dia memperhatikan kehidupan orang lain. Sekali lagi catat baik-baik, ingat baik-baik dalam memori kita bahwa seorang pelayan Tuhan, seorang yang memberi diri untuk melayani Tuhan, dia rela hidupnya tidak diperhatikan oleh orang lain, sekalipun dia melayani orang lain dan memperhatikan orang lain dan menyediakan kebutuhan orang lain. Meskipun Anda mendoakan orang lain dan tidak ada orang mendoakan Anda, jangan menyerah, jangan putus asa. Meskipun Anda memberikan perhatian pada orang lain dan tidak ada yang memperhatikan Anda, jangan putus asa dan jangan patah semangat. Sekalipun Anda memberi dukungan bagi orang lain dan tidak ada satu orang pun yang mendukung Anda, jangan patah semangat. Bahkan sekalipun Anda memberkati orang lain dan tidak ada yang memberkati Anda, jangan patah semangat. Mengapa? Perhatian kita, dukungan kita, kekuatan kita, berkat kita tidak kita harapkan dari manusia, tapi datangnya dari Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menservis kita, yang memberi kita, memperhatikan kita, memberkati kita, maka itu nilainya jauh lebih dahsyat, lebih baik dari yang manusia sanggup berikan. Saya pernah terlibat dalam pelayanan doa, saya mendoakan anak-anak muda, anak-anak pelajar, anak-anak sekolah. Setiap pagi saya datangi ke sekolah mereka, saya telepon kalau mereka tidak masuk sekolah atau mereka tidak datang persekutuan doa, saya tanyakan kabarnya, saya hampiri ke rumahnya, kenapa kamu nggak datang persekutuan 2 minggu ini, saya berikan perhatian bagi mereka, saya kuatkan mereka, saya dengarkan keluh kesah mereka. Tapi apakah ada yang memperhatikan saya? Ternyata tidak ada yang datang kepada saya. Kenapa Kak Oki kok seperti ini? Kenapa Kak Oki kesehatannya bagaimana? Apa yang dialami Kak Oki yang perlu didoakan? Tidak ada. Saya rela memberi hati, saya mendoakan orang lain. Saya rela memberi diri saya untuk memperhatikan orang lain. Tapi sekian waktu
Sepertinya tidak ada yang mendoakan saya. Sepertinya tidak ada yang mendukung saya. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan saya. Tidak apa-apa. Karena saya sadar bahwa seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang yang memberi diri untuk melayani Tuhan, hidupnya harus rela tidak diperhatikan oleh orang lain. Dia mau supaya orang lain mengalami kemajuan di dalam Kristus. Sementara dirinya sendiri mungkin tidak ada yang mendorong dia, tidak ada yang memberi dia semangat. Tidak apa-apa. Asalkan orang lain maju di dalam iman. Asalkan orang lain kuat di dalam Tuhan. Asalkan orang lain diperhatikan. Asalkan orang lain bertumbuh di dalam Tuhan. Betapa sering saya memberi perhatian pada orang lain, mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, saya WA, saya SMS, saya berikan ucapan di Facebook. Tapi ketika saya ulang tahun tidak ada yang menyampaikan pada saya. Tidak apa-apa. Ketika ada orang tidak bisa eh, makan dan saya sediakan, saya carikan dukungan, bantuan ke sana kemari untuk membantu. Tapi ketika saya sendiri kesulitan, kami sendiri kesulitan keuangan, tidak ada yang memperhatikan saya tuh. Tidak ada, saya harus minta-minta kemana-mana. Dan saya tetap dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Saya tidak minta perhatian kemana-mana. Saya tidak protes, tapi saya tidak protes ke Tuhan. Tuhan, kenapa ketika saya kekurangan kok tidak ada yang membantu saya? Sebab saya percaya bahwa ketika saya memberi diri melayani Tuhan, ada harga yang harus dibayar, yaitu harga perhatian pada diri sendiri. Seorang yang melayani Tuhan, dia harus menguasai diri, sabar menderita. Yang saya tahu adalah saya melakukan tugas pelayanan saya dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Dan percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah berhutang, tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita memberi diri yang terbaik bagi dia, akan ada saja berkat, pemeliharaan, perhatian yang tidak kita duga. Mungkin kita melayani A, ternyata Tuhan memberikan pada kita perhatian dari pihak yang lain. Mungkin kita memberkati B, Tuhan memberkati kita bukan dari B ini, tapi dari pihak yang lain. Mungkin kita mau apa memberikan kekuatan, dorongan, mendoakan orang lain. Tapi perhatian dan dorongan yang kita dapatkan sebaliknya dari pihak yang lain yang tidak kita duga. Itu adalah tanda bahwa Tuhan menghibur kita. Tuhan menguatkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahkan seringkali di saat-saat saya sedang sendiri, kesepian, saya dalam perjalanan naik motor atau di kamar, tiba-tiba ada satu kekuatan dalam hati saya berkata, oke, aku mengasihimu. Sekalipun tidak ada orang yang memperhatikan kamu, aku yang memperhatikan, aku yang mengasihimu, aku yang menopang hidupmu. Dan itu sudah lebih berharga dari perhatian orang lain. Saya akhiri sesi pada pagi hari dengan saya sampaikan, kalau hidupmu ketika melayani Tuhan tidak ada yang memperhatikan, luar biasa. Tetap semangat, tetap maju, jangan mundur, jangan patah semangat. Tuhan Yesus yang akan memperhatikan. Roh Kudus yang akan menghibur. Allah Bapa yang akan memelihara hidup. Dia dengan segala kekuatan dan kemampuan dan kemurahan hati akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Tidak usah merengek-rengek minta belas kasihan, minta perhatian orang. Perhatian dari Tuhan lebih dari cukup, lebih istimewa, dan lebih mantap dari yang diberikan oleh orang lain. Tapi apakah salah kalau kita dapat perhatian dari orang lain? Tidak salah. Tapi jangan pernah kita meminta-minta perhatian. Mari pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semangat untuk kita melayani Dia. Mulai hari ini sampai Tuhan panggil kita pulang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anakmu yang menyaksikan tayangan ini. Buat kami kuat, buat kami teguh, buat kami tegar, buat kami semangat, sekalipun tidak ada orang yang memperhatikan kami. Karena ketika kami melayani Engkau, kami sadar Tuhan ada hak yang harus kami serahkan pada Tuhan, ada salib yang harus kami pikul, ada harga yang harus dibayar, dan salah satunya adalah perhatian. Kami harus rela tidak diperhatikan oleh orang lain, sekalipun kami sudah memperhatikan orang lain. Karena untuk itulah Engkau utus kami melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mengawali hari ini, memulai hari ini. Ada di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang kekal, kami berdoa. Amin. Jangan putus asa, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.